Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sky dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya Siti Inggasari bersama dua rekan saya, Mega Izzat dan Nisa Nivia. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, sebelum memasuki materi, terdapat kompetensi dasar yang harus kita capai, yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Selain itu, terdapat juga indikator pencapaian kompetensi, yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kenalan dulu yuk dengan sosok Pitagoras. Pitagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, dia suka berkelana ke berbagai macam tempat, seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian dia mulai menetap di Kroton, Italia. Disinilah Pitagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pitagorean. Di sekolahnya ini, Pitagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Agar kalian lebih memahami konsep dan penerapan teorema Pitagoras, Ibu akan menceritakan sebuah kisah. Pada suatu hari, Tono akan pergi dari rumah ke kampus. Namun, ketika di depan rumah, dia menemukan seekor anjing yang terjebak di atas pohon. Kasihan ya anjing itu, bagaimana aku bisa menolongnya? Sedangkan ketinggian anjing di ranting pohon adalah 4 meter dan jarakku ke pohon adalah 3 meter. Untuk menyelamatkan anjing tersebut, terdapat 3 tangga dengan panjang yang berbeda. Dari ketiga tangga tersebut, tangga manakah yang tepat untuk menyelamatkan anjing tersebut? Tangga yang tepat adalah tangga sepanjang 5 meter. Pada kasus ini, garis AC merupakan tinggi pohon, setinggi 4 meter. Kemudian garis AB yang merupakan jarak Tono ke pohon sepanjang 3 meter. Maka akan dicari panjang garis BC yang merupakan panjang tangga. Berdasarkan teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Sehingga diperoleh BC sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 5. Jadi, tangga yang tepat untuk menyelamatkan anjing adalah tangga dengan sepanjang 5 meter. Setelah menyelamatkan anjing, Tono melanjutkan perjalanan ke arah timur sampai ke lapangan. Sesampainya di lapangan, dia bertemu dengan Andi dan temannya yang sedang bermain layang-layang. Wah Andi, kamu hebat, bisa menerbangkan layang-layang setinggi itu. Berapa meter senar yang kamu gunakan untuk menerbangkan layang-layang tersebut? Kemarin aku membelinya sepanjang 15 meter, Kak. Memangnya berapa tinggi layangan ini, Kak? Kalau diukur, jarak kamu ke layangan adalah 9 meter. Pada kasus ini, B yang merupakan jarak Andi dengan bayangan layang-layang, kemudian C yang merupakan panjang senar layang-layang. Maka akan dicari A yang merupakan jarak tinggi layang-layang dengan tinggi kepala Andi. Dengan konsep Pitagoras, maka A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Diperoleh A kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Maka A sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Jadi, diperoleh jarak tinggi layang-layang dengan tinggi Andi adalah 12 meter. Memangnya tinggi badan kamu berapa, Andi?
Tinggi badanku 147 cm, Kak. Berarti tinggi layang-layang yaitu tinggi badan kamu 147 cm ditambah jarak tinggi layang-layang dengan tinggi kepala kamu 1200 cm. Sehingga tinggi layang-layang adalah 1347 cm. Setelah berbincang dengan Andi, Tono melanjutkan perjalanan ke arah selatan sampai ia berada di kampus. Kemudian, di kelas ia bertemu dengan Sasha. Mengapa kau baru sampai, Tono? Iya nih, Sya. Memangnya kau lewat mana, Tono? Dari rumah, aku berjalan ke arah timur sejauh 6 meter sampai ke lapangan. Kemudian, berjalan ke arah selatan sejauh 8 meter sampai ke kampus. Padahal, kamu bisa mendapatkan jalur yang lebih cepat. Oh ya? Dari rumah, kamu berjalan ke arah timur sejauh 6 meter sampai lapangan. Kemudian, berjalan ke arah selatan sejauh 8 meter sampai kampus. Maka, total kamu berjalan adalah sejauh 14 meter. Namun, jika kamu memotong jalan dari rumah ke kampus dengan tidak melewati lapangan, kamu hanya akan berjalan sejauh 10 meter. Dari mana kamu tahu jika memotong jalan aku hanya akan berjalan sejauh 10 meter? Pada kasus ini, Sasha dengan mudah menebak jarak terdekat dari rumah menuju ke kampus dengan menerapkan konsep triple Pythagoras. Triple Pythagoras yang digunakan pada kasus ini adalah 3:4:5, di mana 6 meter merupakan hasil dari 3 dikalikan 2, kemudian 8 meter adalah 4 dikali 2. Maka dapat diperoleh jalan memotongnya adalah 5 dikalikan dengan 2, yakni 10 meter. Selain 3:4:5, terdapat bentuk lainnya dari triple Pythagoras, yakni 5:12:13, kemudian 7:24:25. Hal ini akan sesuai dengan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat banding 2 dikali dengan A kali B banding A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Wah, iya juga ya. Mulai besok aku akan pergi ke kampus dengan memotong jalan. Nah, anak-anakku semua, gimana nih setelah mendengar cerita ibu? Apakah kalian lebih memahami terkait konsep teorema Pythagoras dan triple Pythagoras? Dari cerita tersebut, dapat kita ketahui bersama bahwa teorema Pythagoras merupakan cabang ilmu matematika yang penerapannya sangat dekat dengan kehidupan kita. Sehingga, teorema Pythagoras ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari.